Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang rukun ya, kita ulang lagi, ada niat takbir berdiri, ini satu paket ya. Ini jangan sampai kita tinggal, baik dalam kondisi kita bareng sama imam ataupun kita terlambat ya. Baru kemudian kita membaca Al-Fatihah setiap rakaat ya, ini rukunnya. Baru kemudian ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali setiap rakaat dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tahiyat ya, baru kemudian tahiyat akhir, baru sholawat Nabi, salam dan tertib. Sekarang kita sudah sampai di tahiyat akhir atau yang ke-10 gitu ya. Nanti ada duduk antara 2 sujud, ada duduk tahiyat, itu dibedakan. Oke, kita masuk ke yang 10 tadi. Ada poinnya dijelaskan di sini ya. Nih, wal maksud qiraatut tasyahud fil julusil akhir. Yang dimaksud dengan bacaan tasyahud adalah bacaan pada saat tasyahud atau tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Karena bacaan tasyahud awal itu sunnah, tidak wajib. Maksudnya kalau lewat ya udah jangan balik lagi, tetap sah sholatnya. Tapi kalau bacaan tasyahud akhir ini wajib, nggak boleh ditinggal ya. Sehingga dikatakan ini bukan tasyahud awal. Tasyahud awal baik yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya di rakaat kedua itu kalau kita lupa rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tetap sah sholatnya. Karena yang wajib adalah duduk tasyahud akhir dan bacaan tasyahud akhir gitu ya. Nah, tasyahud ini, tasyahud akhir dalam sholat adalah wajib sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, kunna naqul qabla an yufradu alaina tasyahud. Sebelum bacaan tasyahud diwajibkan, kami biasa membaca. Nah, berarti kan sebelumnya nggak wajib, sekarang jadi wajib. Apa tuh bacaannya? Assalamu ala Allah qabla ibadi. Ini tasyahud yang sebelumnya nih yang nggak wajib. Semoga keselamatan atas Allah. Assalamu ala Jibril. Semoga keselamatan atas Jibril, Mikail dan fulan. Lalu ditegur sama Nabi, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian berkata semoga keselamatan atas Allah, karena Allah adalah Maha Pemberi selamat. Jadi gimana? Tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa sholawat wa thayyibat. Nanti dari yang lain at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Nah, itulah sehingga dikatakan jadi wajib, karena ada ucapan Ibnu Mas'ud, sebelum diwajibkan atas kami baca ini. Nah, berarti sekarang sudah diwajibkan. Itu ya, itu dalil wajibnya. Sehingga fa'ubira bil fardi fit tasyahhud, Rasul mengajarkan bacaan tasyahud. Dan hadisnya juga sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Juga hadis dari Baihaqi dan Daruqutni dengan sanad yang sahih juga dari Abu Dawud. Ya, Rasul memerintahkan bacaan tasyahud. Nah, perintah itu asalnya wajib. Dan yang diwajibkan bacaan tasyahud adalah di rakaat terakhir. Ya, jadi kalau subuh iya rakaat kedua, tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya zuhur, asar, isya di yang keempat, maghrib di yang ketiga, itu ya. Kemudian bacaan yang utama atau yang sempurna dengan bacaan yang minimalis nih. Ya, bacaan yang sempurna ini dikatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya, ini diantara bacaan yang sempurna. Atau yang hadis yang lain dikatakan at-tahiyatulillah wassolawatu wat thayyibat. Baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa dibilang tasyahud? Karena ada kata-kata syahadat di sini. Tapi kalau kita biasanya tahiyat, kenapa? Karena diawali dengan kata-kata at-tahiyatul, makanya dibilang tahiyat. Ya, sedangkan dalam kajian fikih disebutnya bukan tahiyat tapi tasyahud, karena di situ kita mengulang kembali dua kalimat syahadat. Gitu ya. Ini hadisnya juga riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Juga nanti ada kata-kata salamnya nggak pakai alif lam, salamun. Ya. Juga ada tambahan lagi mengatakan apa namanya? Abduhu wa rasuluh. Ada juga hadis yang lain Abdullah wa rasuluh. Banyak modelnya. Ya. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia mengatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada yang mengatakan wa asyhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Banyak modelnya. Ya, jadi jangan mengatakan nih saya yang paling benar nih, enggak juga. Ya, ini yang tadi at-tahiyatulillah was-shalawatu wat-thayyibat sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kenapa ada tambahan al-mubarakat, at-tahiyatul mubarakat? Karena kata-kata mubarakat juga berkesesuaian dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, tahiyatan min indillah mubarakah thayyibah. Salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Ya, banyak riwayatnya nih. Riwayat Umar lain lagi, at-tahiyatulillah waz-zakiyatulillah, at-thayyibatulillah, as-sholawatulillah, assalamualaikum, terus sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak model tahiyatnya ya. Tapi jangan cuma dua, kita kan cuma dua. Begitu at-tahiyatul mubarakatus, ini NU nih. At-tahiyatulillah nih Muhammadiyah. Padahal ya bukan cuma milik mereka berdua, ini dari Nabi semua. Pilihannya juga banyak. Ada yang pakai az-zakiyat, ada yang pakai tadi ya langsung asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada Muhammad abduhu wa rasuluh, abdullah wa rasuluh. Banyak modelnya, silakan. Yang sudah biasa pakai at-tahiyatulillah silakan, yang biasa pakai at-tahiyatul juga silakan. Ya, sehingga kata Imam Nawawi wa kulluha shahihah, semua riwayat tadi sahih dan disepakati oleh seluruh ahli hadis, silakan. Ya. Termasuk yang dari Ibnu Mas'ud maupun Ibnu Abbas. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i, beliau mengatakan riwayat yang manapun yang diambil semua tasyahudnya sah. Tapi mazhab Syafi'i lebih memilih tasyahud yang dari Ibnu Abbas yang at-tahiyatul mubarakatus. Tapi yang lain juga tetap sah. Karena tadi ya pilihannya banyak. Nah, sekarang kita bicara yang minimalis. Nah, yang udah kepepet waktunya nih, ada yang minimalis. Apa tuh? At-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasahud yang paling pendek, yang paling minimalis, ini pun sah. Ya. Wala yushtarat tartibut tasyahud malam yughayyir tarkat tertib al-ma'na. Enggak harus tertib, boleh beda-beda, yang penting tidak merubah arti. Tapi kalau dirubah bacaannya dan merubah arti, sengaja dirubah, maka sholatnya batal, karena dianggap bacaan di luar sholat. Tapi kalau lupa misalnya bacanya al-mubarakatu at-tahiyatul lillah misalnya, diacak tapi nggak merubah arti, nggak masalah. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah
Dikatakan di sini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Jadi tasyahudnya duluan. Harusnya kan atahiyatul duluan. Di sini malah tasyahudnya duluan. Sah. Yang penting jangan berubah arti. Oke ya, ini bicara pilihan bacaannya. Jadi nggak cuma dua, banyak. Yang udah terlanjur pakai atahiyatulillah lanjut. Yang biasa pakai atahiyatul barakatuh juga lanjut, silahkan. Ya, jangan bilang ini Muhammadiyah, ini NU, enggak. Ini semua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syarat baca tasyahud jelas menjaga kata-katanya, huruf-hurufnya, tasdidnya, i'rabnya jangan ketukar kayak baca Fatihah. Ya, misalnya di Al-Fatihah baca siratal ladzina an'amta, dibaca an'amtu, ya salah karena ta itu kamu, tu itu saya. Tahiyat juga sama, jangan dirubah nanti harokatnya, aiu-nya jangan dirubah, hurufnya juga jangan dirubah. Ya, jadi kalau saya takut salah nih, ya tinggal tanya sama yang Pak Imam, saya mau baca tahiyat nih, saya mau baca tasyahud, bener nggak bacaan saya, gitu ya. Atau tinggal buka YouTube, buka sosmed, ya tulis bacaan tasyahud, tinggal dengerin aja, mas, sekarang mah gampang. Ya, bisa belajar dengan mendengar langsung dari sosmed. Ya, ini diantara syarat membaca tasyahud, nggak boleh ngerubah arti ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Iya, monggo. Ya, silakan Pak Guru. Udah pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya habis safar. Ini agak melenceng sedikit, tapi waktu kita mau jamaah itu berdebat. Padahal kita hanya orang 3 tapi bisa berdebat. Jadi gini, Tat. Maghrib sama Isya itu tapi di jamaahnya di Isya. Itu pertanyaannya Isya dulu atau Maghrib dulu gitu loh. Yang satu mengatakan ya kita waktunya Isya ya Isya dulu gitu. Yang satu mengatakan ya urutannya kan Maghrib dulu ya gitu. Itu yang pertama kan. Yang kedua di bacaan tasyahud ini kan ada doa ke Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim. Ada Muhammad dan ada Ibrahim. Kenapa hanya 2 itu aja? Artinya pertanyaannya ini seperti kemarin sudah saya tanyakan, tapi saya jawabannya belum dapat jelas. Seakan-akan di sini ini Muhammad sama Ibrahim disejajarkan. Kenapa? Yang disebut hanya Muhammad sama Ibrahim aja. Sedangkan Rasul kan banyak ini. Mungkin itu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, pada atahiyat akhir kita selalu diwajibkan untuk kun sholat itu telunjuk kanan itu menghadap ke atas atau ke depan, sedangkan sisa dari jari-jari ini tertutup. Nah, maksud saya makna utamanya apa? Kita bisa sering melakukan sholat, kita pas atahiyat tangan kita menunjuk, tapi makna kita kadang-kadang barangkali salah tafsir kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fenomena ini bisa terjadi kalau rumah itu berdekatan dengan masjid. Bisa dimungkinkankah bahwa sholatnya itu di rumah tapi imamnya di masjid? Ini bisa aja fenomena terjadi karena rumah yang berdekatan, gitu. Nah ini terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Pada saat kita ini sudah sampai belum ke salam ini, Pak Ustadz? Sudah sampai ke salam belum ini? Belum. Oh ya sudah. Tahiyatnya di sini kan kita sholawat. Ya udah. Kalau gitu saya sementara stop dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya nih yang biasa-biasa aja Pak Ustaz. Mohon maaf. Kan dalam membaca ayat itu ada Sayyidina Muhammad dan ada Muhammad saja tanpa Sayyidina, itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kata Pak Ustaz tadi boleh dibaca asyhadu anna Abdullah Rasulullah. Iya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bapak atau Ibu yang di belakang ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Ustadz ya, maaf ya, ini sebenarnya bukan suatu pertanyaan ya, tapi unek-unek gitu ya. Ya. Curhat. Gini Pak Ustadz ya, kan kita sholat jamaah nih kan. Pak Ustadz kalau jamaah, Pak Ustadz imam suka bilang, ini rapat-rapat ya, jangan dianggrang-anggrang gitu ya. Nanti setan masuk, gitu kan ya. Tapi kalau saya berpikir ya, kalau lagi di rumah berpikir gini, kok setan ya, kan kita ada malaikat ya, di sini Rakib dan Atid ya. Kenapa ruangan itu untuk malaikat saja gitu? Kenapa harus khawatir setan gitu? Nah, sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Maaf, sholat berjamaah safnya rapat-rapat. Kan kalau rapat gitu ya, nggak boleh ada celah, nggak ada celah gitu kan. Oh iya. Ya. Nanti ada setan masuk gitu kan. Sama setan ya. Tapi kan kita ada malaikat dua kan. Kenapa kok nggak malaikat aja yang sholat itu? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Ya, sementara itu dulu. Oke ya, menjamak maghrib dan isya mana yang lebih dulu? Kalau jamaknya takdim di waktu maghrib, ya berarti maghrib dulu. Kalau memang ya isanya ditarik ke maghrib, ya kalau sholatnya di waktu maghrib. Tapi kalau sholatnya di waktu isya, maka dua pilihan, boleh maghrib dulu baru isya, boleh isya dulu baru maghrib. Tapi yang terbaik adalah ngikutin urutan, maghrib dulu baru isya. Kecuali kalau kita pas mau sholat maghrib nih, tapi di waktu isya, pas mau sholat ada jamaah sholat isya, ya kita ikut aja jamaah isya dulu, baru kemudian tinggal maghribnya. Itu ya, yang terbaik memang kita ikutin urutan sholat. Tapi kalau jamaknya takhir dan sudah ada orang yang sholat berjamaah isya, sebaiknya kita ikut jamaah dulu, baru nanti tinggal selesai kita mundur bikin saf baru yang maghrib. Ya, kecuali kalau ada masjid yang memang kadang dia ngasih tanda ya, misalnya di sini masjid besar, nanti ada tali yang di sebelah sana belakang untuk yang apa namanya, yang musafir. Kadang ada yang begitu ya, kalau tempat-tempat rekreasi kadang suka ada. Nah kalau kayak gitu ya sudah nggak apa-apa, maghrib dulu baru isya. Tapi kalau sudah ada jamaah dan kita mau ikut, monggo ikut yang isya, dapat pahalanya kan 27. Baru kita tinggal lanjutan yang maghrib, juga tinggal nyari teman untuk sholat berjamaah biar dapat semuanya. Itu ya. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik tetap berurut. Oke. Kenapa mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dalam sholawat? Kita belum masuk sholawat ini baru tahiyat, atau di sini baru sholawat ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang dua nabi ini yang mendapat gelar Khalilullah. Ya, gelarnya Khalilullah. Cuma dua ini, apa gelarnya? Kekasih Allah. Ya, setiap nanti nabi ada gelarnya kan? Kayak Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad gelarnya ini cuma ini, Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Satu, yang kedua kan juga memang sudah ada turunannya kan? Bahwa Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tadi kalau bicara yang paling sederhana ya, karena cuma dua nabi ini yang mendapat gelar sama, yaitu Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah.
Ya, sehingga dua-duanya ini yang digabungkan dalam sholawat. Ya, wallahu a'lam. Makna menunjuk tahiyat awal dan akhir. Pertama, menunjuk ini hukumnya tidak wajib atau sunnah. Jadi kalau nggak nunjuk juga nggak apa-apa. Ya, lupa nih Pak Ustadz, tadi saya sholat pas tahiyat awal, tahiyat akhir nggak nunjuk, ya sah sholatnya, nggak masalah. Itu ya. Jadi kalau kita lupa nggak nunjuk sampai salam nggak masalah, tetap sah. Karena menunjuk itu bukan wajib. Yang wajib itu duduk tahiyatnya dan bacaan tahiyatnya, itu yang wajib. Nunjuk nggak nunjuknya dia nggak wajib. Tapi kalau nunjuk kita sunnah, dapat tambahan pahala. Ya. Dalam mazhab Syafi'i nunjuk itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu penekanannya di situ. Kecuali Allah, di illallah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena nunjuk ini dianggap bertauhid. Dianggap penegasan bertauhid. Maka dalam sholat itu kan tauhidnya nanti ada 3. Hatinya sudah bertauhid, la ilaha illallah. Ucapannya pun juga ucapan tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Gerakannya juga gerakan tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Itu hikmahnya. Kenapa nunjuknya di illallah? Karena ya memunculkan tauhid di tiganya langsung, baik di hatinya, di ucapannya maupun di perbuatan dengan menunjuknya. Makanya setelah nunjuk itu disunnahkan melihat jari yang ditunjuk. Sebelumnya melihat tempat sholat. Tapi ketika sudah nunjuk disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan melihat yang ditunjuk. Dalam mazhab Syafi'i nunjuknya sekali aja. Nanti baru dalam mazhab Maliki bisa gerak-gerak berkali-kali. Tapi kalau Syafi'i sekali saja. Itu cuma beda mazhab aja ya. Ya, jadi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian dalam mazhab Syafi'i nunjuknya pas illallah, kecuali Allah. Dan setelah itu disunahkan melihat jari telunjuk sebagai penegasan bahwa kita hati, ucapan dan perbuatannya bertauhid, mengesahkan Allah. Itu yaitu hikmahnya. Sholat di rumah dengan imam di masjid, ya terputus enggak? Kalau terputus enggak boleh. Safnya sampai rumah enggak? Kalau kayak di Masjidil Haram kita sholatnya sholatnya di hotel karena masih nyambung, karena penuh, itu masih nyambung, masih sah. Ya kan? Karena begitu azan masuk udah penuh, kita mundur ke belakang nggak bisa. Sampai aja sholatnya di hotel karena safnya masih nyambung, sah. Ya, kalau di rumah nyambung nggak safnya dari masjid jami ke rumah, nyambung safnya. Kan keputus, nanti ada tangga putus, ada jalanan putus, yang nggak sah. Ya, karena dia harus ada saf yang nyambung. Gitu ya. Kehalang pun ya dengan kehalang yang nggak mungkin bisa kita lewati, kayak misalnya ini tembok nih, penyangga ya. Nggak bisa. Oh, nggak boleh nih, robohin, ya nggak bisa. Rubuh masjidnya. Ini mau nggak mau. Tapi kalau dari rumah tergantung tadi, kalau rumahnya nyambung safnya silahkan. Ya, jadi yang di Masjidil Haram turun pas subuh biasanya udah penuh, maka sholatnya dia di hotel nggak masalah karena nyambung. Tapi kalau di kamar dia di lantai 6 ya nggak nyambung, di bawah tetap yang nyambung dengan Masjidil Haram. Gitu ya. Jadi ya yang di rumah insya Allah nggak sah karena dia putus safnya. Ya, makanya juga kenapa kalau sholat sama anak-anak, kalau bisa anak-anak tuh di belakang. Karena kalau di depan dia bisa memutus saf. Apalagi anak yang belum khitan. Kenapa? Kalau belum khitan berarti masih ada najis. Kalau masih ada najis, sholatnya nggak sah. Kan syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Kalau ada anak belum dikhitan, belum disunat, berarti di kemaluannya masih ada najis. Dia pakai sholat nggak sah sholatnya.
Maka dalam mazhab Syafi'i nanti ketika bicara tentang akikah, boleh anak diakikahkan plus dikhitan kalau dia sehat. Ya, biasanya 7 hari akikah sekaligus khitan, atau pas 40 hari di khitan. Karena di kampung gitu ya. Ya. Jadi itu lebih baik dan malah tenang. Ntar anak udah SD mau di khitan banyak permintaannya, minta hadiah ini, puyeng. Iya kan? Iya. Makin gede makin malu. Ya. Jadi ketika Nabi bilang ajarkan sholat ketika usia 7 tahun, sekalian saat itu di khitan, maksimal 7 tahun harusnya. Atau kalau mentok-mentok nggak ada duit Pak Ustadz, ya sudah sebelum balik, karena balik itu dia wajib sholat. Cuma yang terbaik kalau emang ada rezeki dan anaknya sehat, ya ketika bayi pun boleh di khitan 7 hari, 40 hari atau yang keberapa, ya lebih cepat di khitan lebih baik. Kenapa? Karena anak itu jadi jauh dari najis. Gitu ya. Oke, lanjut membaca Sayyidina atau tidak. Asalnya dalam sholawat Nabi tidak ada Sayyidina. Ya, asalnya dalam sholawat Nabi yang diajarkan dalam sholat tidak ada Sayyidina. Karena itu kalau ditanya mana yang lebih baik, kalau saya pribadi saya tidak baca Sayyidina dalam sholawat Nabi ketika sholat. Tapi di luar sholat saya pakai Sayyidina, misalnya ketika khutbah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana. Kenapa? Karena itu pujian. Ya. Dan kita masih pantas memuji Nabi. Kenapa? Kita ketemu sama orang tua saja kita puji. Kita ketemu guru, pantas nggak kita manggil nama guru langsung? Pantas nggak? Enggak kan, minimal Pak Guru. Ya kan? Itu kan pujian. Ketemu orang tua, pantas nggak manggil namanya langsung? Enggak kan, kita panggil ya Bapak, kita panggil Ibu. Itu kan pujian. Kepada orang yang biasa-biasa saja kita puji, apalagi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ada orang yang nggak nyaman, masa saya ketemu Pak Lurah, ketemu pejabat, saya panggil kok nggak panggil nama Pak Lurah, ya kan? Ya Pak RT, Pak RW, Pak Presiden, Pak Gubernur, itu kan pujian. Apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menambahkan Sayyidina. Mana dalilnya? Nanti Rasul pernah bersabda, ana sayyidu, saya adalah sayyid, saya adalah tuan dari anak cucu Adam. Rasulullah bilang, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid, tuan dari semua anak cucu Adam. Maksudnya saya manusia terbaik. Ya, dari sinilah mazhab Syafi'i mengatakan boleh, karena ada hadis mengatakan begini tadi, ana ya sayyidu ya, kalau tidak salah gini hadisnya ya, waladi Adam. Saya adalah tuan atau pemimpin dari keturunan Nabi Adam atau manusia. Jadi kalau ulama bilang boleh, bukan nggak ada dalilnya, ada. Ini dalilnya ini. Rasulullah bilang sendiri, kata Rasul, saya adalah pemimpin dari manusia. Pemimpin itu diantaranya namanya sayyid. Sehingga ada yang menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sah. Karena Rasulullah bilang sendiri dalam hadis yang lain, sayalah sayyid, sayalah tuan, sayalah pemimpin dari seluruh manusia. Ini dalil ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, ya, boleh menambahkan kata-kata sayyidina dalam sholawat. Wallahu a'lam. Saya nggak mau pakai ya nggak apa-apa, itu memang asalnya.
Saya mau nambahin silahkan. Itu ya, ini dalil yang mengatakan boleh menambahkan sayyidina. Karena Rasul yang mengatakan tadi, sayalah tuan atau pemimpin dari manusia. Gitu ya. Membaca Muhammad dan Abdullah bukan nyebutin bapaknya. Ya, kata-kata Abdullah ini bukan nyebutin bapaknya. Ya, wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Abdullah ini bukan nyebutin nama bapaknya Muhammad bin Abdullah, tapi Abdullah adalah bahwa Muhammad adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, gitu ya. Jadi bukan bawa-bawa bapak, bukan. Ya, yang bawa bapak kan sekarang ini yang mau jadi cawapres ya. Bapaknya, pamannya semua dibawa. Iya. Ya. Ya, begitulah. Salat berjamaah rapat-rapat safnya, kenapa khawatir sama setan? Bukan khawatir, karena ini perintah Nabi. Ya, Nabi yang bilang gini, kata Nabi, ketika azan berkumandang setan kabur. Setan tuh nggak suka dengar suara azan. Walahu durot, kabur, lari, terkentut-kentut. Untung kita nggak dengar kentutnya. Durot itu kentut yang kedengeran suaranya. Ya, yang dengar sesama setan. Ketika azan selesai, balik lagi tuh setan. Kenapa? Ya bisikin kita ini. Mungkin yang tadinya zikir, udah nggak usah zikir lah, coba lihat HP. Mungkin ada apa tuh? Ya malah main HP, malah main game, sambil nunggu sholat gitu kan. Akhirnya nggak sholat qobliyah misalnya. Begitu qomat, kabur lagi setannya, sama walahu durot, kabur terkentut-kentut. Begitu selesai qomat dan dimulai sholat, setan balik lagi, ngapain? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan bikin was-was tuh. Misalnya lagi sholat, kita lapar kan, bunyi perut nih. Ini bunyi lapar apa kentut ya? Ya namanya was-was dari setan. Akhirnya kita jadi nggak tenang, kentut apa lapar, kentut apa lapar. Ya, atau lagi sholat, tadi kunci taruh mana ya? Nggak ada, celana. Wah, di mana nih? Tadi stres kan, di mana kunci, padahal di depan tempat sujud. Itu was-wasnya setan. Ya, jadi bukan takut, karena memang Allah yang nyuruh, Nabi yang suruh. Maka rapatlah, gitu ya, biar setan nggak ada cara untuk menggoda kita. Karena dalam sholat pun kita digoda. Makanya dari hadis ini pun nanti mazhab Syafi'i mengatakan boleh bertabarruk, boleh mengambil berkah dari azan. Apa maksudnya? Azan itu dipakai untuk yang bukan sholat. Kayak tadi ada orang kesurupan, azanin aja. Ada orang lagi galau, diazankan saja. Kenapa? Karena ketika ada azan, setan kabur. Jadi kalau yang kesurupan, azanin aja biar setannya kabur. Karena tadi jelas-jelas hadis Nabi yang mengatakan ketika ada azan, setan kabur. Ketika ada qomat, setan kabur. Jadi kalau yang kesurupan, ya azanin aja. Gitu ya. Ada yang galau, lagi stres, azanin aja. Bahkan ketika ada kebakaran, azankan saja. Makanya kita nggak kaget ya ketika ada yang kebakaran, yang lain ngambil air, ada yang azan. Dari mana sih? Dari ini. Tadi ngambil berkah dari azan, tapi jangan azan semua, nggak ada yang nyiram air, yang nggak mati-mati airnya. Ini ngambil berkah aja. Ya, dalam mazhab Syafi'i nanti azan itu lebih luas cakupannya. Tidak hanya untuk sholat, bahkan juga untuk di luar sholat, termasuk mengazankan orang yang meninggal. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan, bukan diwajibkan. Dari mana hadisnya? Dari Rasul yang mengazankan cucunya Hasan ketika lahir. Ya, sehingga Imam Syafi'i mengatakan orang yang baru ke dunia saja disunnahkan azan, maka sebaiknya orang yang meninggalkan dunia juga diazankan. Ini kan kadang ada orang ngajinya belum jauh, apaan tuh orang meninggal diazanin, emang disuruh sholat? Makanya ngaji yang benar napa? Ya, ngaji belum sampai bab azan udah kemana-mana ngomongnya.
Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan ulama karena ada dalilnya. Yang mempersempit itu cuma satu, mazhab Maliki. Maliki mengatakan azan hanya untuk sholat, di luar sholat nggak boleh. Itu Maliki. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Boleh beda sama gurunya. Tapi muridnya Imam Syafi'i azan itu untuk sholat dan untuk mengazankan bayi. Itu saja tambahannya. Baru mazhab Syafi'i meluaskan. Karena tadi ada kata-kata berkah, ada setan kabur gara-gara azan, sehingga boleh ketika tersesat azan. Tadi ya ketika lagi galau, bahkan kalau ketemu orang yang akhlaknya buruk azanin aja kata Imam Syafi'i. Ya, kalau dia ngerti hadis sih marah-marah, emang gue setan, makanya lo jangan aneh-aneh. Kan kalau diazanin kan kabur setannya. Gitu ya. Jadi bukan khawatir sama setan, karena Rasul yang bilang kalau ada azan ada qomat setan kabur. Azan selesai, qomat selesai, balik lagi setannya buat goda kita. Ya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi emang setan gitu, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari kejahatan setan yang bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Ketika kedengaran zikir, kedengaran azan, setan ngumpet. Ketika enggak zikir, enggak azan, setan balik lagi. Itulah kenapa kita disuruh disunahkan rapat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai penjelasan Bapak tadi. Kalau nggak salah tangkap, Bapak menjelaskan bahwa sholat kalau safnya terpisah itu masih dianggap sebagai jamaah. Sedangkan penjelasan Bapak sebelumnya itu nggak sah Pak kalau safnya terpisah. Jangan kan di belakang. Di satu saf aja, satunya di sana, satunya sini, nggak nyambung itu. Kalau nggak salah dulu Bapak menjelaskan itu bukan lagi berjamaah itu. Jadi sholat sendiri. Mohon penjelasan Bapak yang mana yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sih? Ya monggo. Ya. Terima kasih Ustaz, mohon izin tambahan. Pertanyaan tambahan nih. Jadi pasal mengajankan jenazah dalam kubur ya. Itu dalam berbagai cara, ada yang udah masih dibuka, apa yang sudah masih tertutup dalam kubur ini. Mohon lebih jelas yang mana yang lebih resmi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Pak? Udah satu tadi. Yang lain dulu. Saya gunanya Pak Ustaz. Iya. Kita kan di sini Asia Tenggara ini kan mazhabnya Syafi'i. Ketika tahiyat akhir tadi, ada yang berpendapat bahwa ketika duduk itu jari itu harus menghadap ke kiblat semua gitu. Nah, itu dibikin posisi telunjuk itu pas asyhadu la ilaha illallah tadi. Tapi ada juga yang bilang dari awal tuh sudah dibikin begini tapi telunjuknya nggak naik gitu. Nah pas di asyhadu la ilaha illallah tinggal naiknya aja gitu. Nah yang lebih ke mazhab itu yang mana? Apa yang dari awal tuh depannya saya dulu semua jarinya, setelah asyhadu langsung begini, atau di asyhadullah itu tinggal tunjuknya naik aja dari awal tuh udah dibentuk di kepal begitu. Itu saja Pak Ustaz. Nanti Pak ya kalau masih ada waktu ya. Oke ya, iya. Siap yang terpisah sahkah jamaah yang enggak sah. Tadi saya bilang kan yang saya itu kalau nyambung kayak di Masjidil Haram sana boleh sholat di hotel kalau nyambung dengan safnya. Ya kan rata-rata gitu kan, yang terlambat sholat berjamaah terutama subuh dia turun pas azan itu nggak dapet biasanya karena udah penuh.
mau di yang dasar, mau lantai 2, lantai 3 penuh. Dia sholatnya di luar, bahkan sampai nyambung ke lobi hotel kan. Nah, yang sholat di lobi hotel selama masih nyambung safnya sah. Tapi yang kalau sholat di rumah ya nggak sah karena nggak nyambung. Ya, jadi kalau bicara tentang saf harus nyambung dulu baru sah. Kalau nggak nyambung nggak sah. Itu ya. Wallahu a'lam. Ayo azan dulu, monggo. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi saf yang terpisah jamaahnya tidak sah. Tapi sholatnya sah sebagai sholat yang sendirian. Tapi nggak dapat pahala jamaah. Makanya dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan apapun baca Fatihah. Jadi ketika dia menganggap dirinya sebagai makmum tetap baca Fatihah, tapi ternyata tidak sah jamaahnya, dia jadi tetap sah sendirian. Kadang kan dia baca Fatihah. Kalau tadi ada anak-anak itu di tengah, itu kan mungkin hanya terputus. Sementara yang mungkin anak-anaknya di sini gitu, yang kesana kan dia masih jamaah juga gitu. Ini seperti apa statusnya jadinya? Kan memang terputus, tapi yang kesini kan masih ada jamaahnya juga. Itu seperti apa ini? Enggak, terputus itu bukan karena anak-anaknya, karena anak-anaknya itu belum khitan. Ketika anak belum khitan, berarti dianggap dia masih bawa najis. Kan kalau bawa najis sholatnya enggak sah. Bukan karena anak-anaknya. Kalau anak-anaknya dia wudu, dia juga sudah khitan, berarti dia sah sholatnya. Bukan, maksudnya kalau terjadi ini kan kita kadang-kadang agak susah juga melarang anak-anak tuh ya. Ada anak-anak kebetulan belum khitan gitu. Nah dia berdiri di tengah gitu. Sementara mungkin yang kesananya kan masih punya saf untuk teman-temannya. Sementara yang kesini karena terbatas anak-anak, yang kesini saf juga gitu. Nah itu dapat pahala berjamaah nggak dua-duanya gitu dengan adanya terputus dalam ini, dalam arti apa gitu? Iya, kita anggap gini, kita anggap anak-anak yang ikut anggap saja dia tetap sholat, tetap jangan suuzon, jangan coba lihat sih, jangan diperiksa lagi belum khitan nih pulang, jangan. Udah anggap aja anak-anak yang datang ke sini dia udah khitan, itu aja. Cuma memang dalam mazhab Syafi'i disunnahkan anak-anak itu di belakang, sehingga tidak memutus saf orang-orang yang dewasa. Itu kekhawatiran aja. Ya, khawatirnya kalau anak-anaknya belum khitan kemudian dibawa sholat. Tapi anak ini wudu, iya wudu. Tapi kan masalahnya kan karena belum dikhitan dia masih bawa najis, itu masalahnya. Ketika anak bawa najis berarti kan nggak sah sholatnya. Kita juga orang dewasa kalau bawa najis kan nggak sah sholatnya. Ya, jadi poinnya bukan di wudunya, poinnya di khitannya. Ini sudah dikhitan belum? Makanya orang-orang dulu ya itu kalau pulang kampung kadang-kadang tiba-tiba dikhitan. Kenapa? Kata nenek kalau belum dikhitan nggak boleh ke masjid. Karena itu. Lalu juga kadang-kadang nenek juga nggak paham. Taunya dari dulu anak-anak kalau belum disunat nggak boleh ke masjid. Karena tadi khawatir memutus jamaah sholat. Ya, jadi dia dianggap nggak gabung sama imam karena ada yang putus. Jadi gimana? Ya tetap sah sholat sendirian. Tapi khawatir dianggap tidak sah. Makanya kalau bisa anak-anak itu di belakang. Iya, karena ketika mereka nggak sah pun kan kita yang di depan tetap sah karena nggak diputus. Kecuali kalau kita yakin anak ini sudah khitan, ayo silakan, nggak apa-apa, dia wudu, dia apa, gitu ya. Itu nanti kalau bicara tentang safnya. Makanya kenapa tadi saya ulang-ulang ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh sambil akikah hari ke-7 sambil dikhitan. Atau kalau terlalu kecil nanti nunggu 40 hari atau masih balita, nggak ada masalah. Bahkan dalam dunia medis, dunia kesehatan itu lebih bagus, ya. Karena ada anak yang malah berpotensi jadi penyakit di kelaminnya kalau lama nggak dikhitan. Karena ada najis yang ngumpul di sana pasti jadi penyakit. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Ya, jadi punya anak laki-laki sebaiknya lebih cepat dikhitan lebih baik. Karena tadi ketika dia sholat dia tidak memutus saf dengan ya dia sudah dikhitan.
Tapi kalau mau lebih aman ya anak-anak ditempatkan di belakang. Jadi biar saf depan ini orang tua semua, yang sudah balik, yang belum balik di belakang. Kalau khawatir yang belum balik ini belum dikhitan. Gitu ya. Makanya kenapa Rasul bilangnya ajarkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Karena 7 tahun dianggap sudah ngerti, sudah paham, nggak lari-larian sana sini, nggak apa gitu ya. Tetap gitu ya. nyambung sedikit, memang ini dilematis di jamaah kita juga banyak yang membawa cucu itu loh. Ya artinya kalau dia disuruh belakang nanti malah rame, mbahnya itu sholatnya nggak khusyuk, maka ditaruh di sebelahnya gitu loh, supaya nggak kemana-mana. Nah, tadi menyambung pertanyaannya Pak Adri, tadi kalau yang belum dihitan kan bisa memutus tadi. Nah itu seperti apa kalau kondisinya seperti itu? Apakah itu dianggap darurat atau tetap sebaiknya tetap di belakang aja? Iya, kalau tadi dia bawa cucu atau bawa anak nggak apa-apa, tapi dia di belakang bareng sama yang lain, bareng sama anak yang lain, harusnya gitu. Kalau memang cucu atau anaknya ini belum dikhitan, kan masalahnya itu. Jadi dianggap dia di tengah, dia tetap nyambung, tapi kan kanan kirinya kan anak-anak semua. Ya, memang nggak susah sih. Nanti kita tegur, sangkanya nggak boleh nih, karena memang tadi masalahnya kita kan berjamaah itu memang harus safnya nyambung dan tidak boleh ada yang batal. Kalau yang tadi yang bawa najis berarti kan dianggap batal, dianggap nggak sah sholatnya karena dia masih bawa najis dengan dia belum dikhitan. Gitu ya. Makanya lebih baik ya anak cucu yang mau dibawa ke masjid sudah dikhitan dulu. Malah lebih enak bilangnya sama anak cucunya, dikhitan dulu ya biar boleh ke masjid gitu. Entah kalau belum dikhitan nggak boleh ke masjid. Biasanya kalau gitu tuh nurut itu anak cucunya. Ya, dan ketika dia sudah dikhitan, dia mau ada di sebelah mbaknya nggak masalah karena dia sudah dikhitan. Berarti dia sudah wudhu dan dia juga nggak bawa najis, aman. Gitu ya. Jadi poinnya bukan nggak boleh bawa anak, boleh bawa anak cucu. Kalau anak cucunya sudah dikhitan dan dia boleh nanti masuk saf mana aja, nggak masalah. Tapi kalau tadi anak cucunya belum balik dan belum dikhitan, sebaiknya dia di saf paling belakang, sehingga dia tidak memutus saf. Itu ya. Oke, ini ke jenazah gimana posisinya ketika sudah ditaruh, sudah rapi, terserah mau ditutup atau dibuka, kemudian diazankan pelan-pelan. Silakan. Tapi ini sunnah yang nggak wajib. Ini amalan sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan nggak ada azan, tidak ada azan untuk mengazankan jenazah, tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi disunnahkan mengazankan jenazah. Dalilnya kias, menganalogikan yang baru lahir ke dunia diazankan, maka sebaiknya yang meninggalkan dunia juga diazankan, bukan disuruh sholat. Bayi juga nggak disuruh sholat. Mana ada bayi lahir kita azanin terus disolat, kan nggak mungkin. Ya kan, kadang gitu ya, oh ngapain mau disuruh sholat, nggak ngerti dia. Ya ngajinya belum jauh tapi udah komentar macam-macam. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini posisinya sunnah bukan amalan wajib. Nggak diazankan pun tetap nggak ada masalah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, kalau misalnya sudah rapi, sudah dalam posisinya, sudah menghadap kiblat, wajahnya, iya di dalam, ketika di dalam, sudah dikubur, sudah rapi, sudah dimiringkan, sudah dihadapkan ke kiblat, sudah rapi semua. Sebelum ditimbun lagi, baru diazankan. Ya, jadi udah rapi semua, jangan belum rapi, jangan. Udah rapi dulu, udah diganjel-ganjel gitu kan, biasanya kan, diganjel semuanya, udah rapi. Tinggal pasang papan. Nah sebelum pasang papan diazankan, baru habis diazankan nanti pasang papan, baru kemudian ditimbun dengan tanah gitu ya. Jadi udah rapi semua, udah diganjel-ganjel, udah dibuka wajahnya, udah menghadap kiblat, baru silakan diazankan. Tapi ini sunnah bukan wajib. Jadi jangan gara-gara azan terberantem ya. Kata anak yang pertama jangan, kata yang kedua azankan, berantem di akhirnya gimana? Gak kelar-kelar nguburinnya.
Ya kan kadang hal-hal begini kan jadi berantem. Sampai bawa golok tuh, siapa yang nyuruh azan lu? Bawa golok dia. Ini bid'ah nih, sesat neraka. Ya Allah, orang ada kok dalilnya. Ya, walaupun ini bukan amalan wajib, amalan sunnah. Ya, walaupun ulama tidak sepakat. Yang sepakat hanya dua, Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan Maliki dan Hambali tidak mensunnahkan mengazankan jenazah. Jadi jangan nanti berantem gara-gara ada yang meninggal, azan enggak, berantem bawa golok lagi, aduh. Jangan ya, karena pernah terjadi. Iya. Yang satu biasa ngikutin budaya, biasa diazankan. Yang satu baru ngajinya yang agak keras-keras gitu kan, yang dikit-dikit salah. Oh nggak boleh bawa golok nih. Awas diajanin ya, bacok, waduh, akhirnya bubar yang lain. Kan aneh, ini perkara-perkara yang biasa. Iya kan? Iya. Dan yang berantem dua-duanya anak almarhum lagi, kan bingung gimana. Coba kalau almarhum bisa bangun, ini bisa nengahin, udah azanin aja gitu kan, misalnya. Tak kalau almarhum bangun dia kabur lagi. Ya iya, maksudnya memang budaya kita kenapa? Karena kita pakai mazhab Syafi'i mensunnahkan. Tapi kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu ya, jangan diperbesar. Ini bukan hal yang gimana. Gitu ya, wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Oh yang mana? Oh iya, yang nunjuk tadi sebaiknya gimana? Memang posisinya sebaiknya jarinya menghadap kiblat. Jadi gini, unik ya. Bicara jari juga dalam sholat ini bisa nambah pahala nih kalau mau. Pertama, ketika takbir agak dilebarkan, jangan rapet, agak dilebarkan. Ya, ketika ruku baru dilebarkan nih, pegang lutut, itu nambah pahala. Kalau rapet nggak nambah. Ketika sujud agak dirapatkan. Ya, ketika sujud jarinya agak rapat. Ketika ruku lebar. Ketika sujud rapat. Ketika duduk antara dua sujud juga sama, agak merapat. Tapi ini amalan sunnah ya, bukan wajib. Ini amalan sunnah, bukan wajib. Jadi nggak dipakai pun tetap sah. Ini cuma nambah pahala. Ya, diletakkan di kedua paha, kalau bisa ujung jarinya juga di lutut. Ya. Baik ketika duduk antara dua sujud maupun duduk tahiyat. Baru nanti ketika mau illallah tinggal dikepal dan nunjuk. Kayak gitu Pak Haji ya? Iya. Iya. Iya kan tadi amalan sunnah. Jadi kalau takbirnya begini ya nggak dapat pahala sunnah. Ya, kan begini jarinya segini, atau dalam hadis yang lain dekat dengan bahu. Ya, tapi kalau dia begini doang ada ya takbirnya begini ya nggak apa-apa, tapi dia nggak dapat pahala sunnah. Iya kan? Tapi kalau mau tambah pahala sunnah ya agak ke sini boleh atau ke bahu boleh. Itu ya. Oke, cukup. Saya kemudian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.